dan mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dulu, kapan? Dulu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar gembira kepada kita. Mengabarkan apa? Terkait kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayyuhasyab, wahai pemuda, at-tariku syahwatahu li ajli, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya, yang meninggalkan keinginannya karenaku, anta indika ba'di malaika, engkau akan bersamaku seperti para malaikat. Hadirin adik-adik yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabar gembira ini adalah kabar gembira untuk kita semua, khususnya para pemuda yang mampu meninggalkan keinginan hawa nafsunya, yang mampu meninggalkan keinginan glamornya pemuda, yang biasanya pemuda di pagi hari enaknya nongkrong, di pagi hari enaknya ngopi, enaknya main sanmori, jalan-jalan. Tapi khusus pemuda size ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah untuk sama-sama meninggalkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang hadir di tengah-tengah untuk menuntut ilmu. Dan untuk orang-orang yang berani meninggalkan syahwatnya karena Allah, khususnya pemuda, maka Allah akan sandingkan kita dengannya nanti di akhir kiamat bersama seperti para malaikat. Yang malaikat itu subhanallah sangat mulia, dan kita disandingkan dengan para malaikat. Oleh sebab itu patut berbahagia ketika kita masih diberikan karunia, masih diberikan rahmat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bifadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kita mesti berbahagia. Cik ari wajah-wajah bahagia siga kumaha? Senyumnya lain banget gitu, siga kana bogaring, senyum gitu. Berbahagia. Kenapa tidak berbahagia? Wong Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan ilmu. Wong Allah Subhanahu wa Ta'ala sandingkan kita dengan malaikat, maka mesti kita berbahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin adik-adik yang sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun mesti bahagia kembali, karena pada pagi ini kita akan membahas seputar hal yang luar biasa, seputar hal yang sangat kita damba-dambakan di dunia ini, yaitu perkara berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kenapa hal ini merupakan suatu hal yang luar biasa? Padahal banyak ibadah-ibadah, ubudiyat yang banyak sekali gitu. Ada sholat, ada zakat, ada jihad. Tapi sekarang yang akan dibahas adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung. Buktinya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perintah berbakti kepada orang tua ini disandingkan dengan perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabb kalian, dan Rabb engkau telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain kepadanya, wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin, yang menariknya seperti ini.
Di ayat itu ada dua perintah yang sangat besar. Yang pertama itu bertauhid, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan para ulama menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua ini disandingkan dengan ibadah yang luar biasa, yaitu tauhid. Bahkan wajah fil martabat tsani, berbuat baik kepada orang tua ini merupakan kedudukan kedua setelah kedudukan pertama, yaitu bertauhid. Hadirin, bagaimana kita tidak bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, dan itu adalah ibadah yang sangat mudah karena kita tidak bisa lepas dengan yang namanya orang tua. Lalu kemudian, kenapa kita harus beribadah, harus berbuat baik kepada orang tua? Karena orang tua dilekatkan dengan surga yang paling tengah. Otomatis ketika Allah hadirkan orang tua kepada kita, maka seakan-akan Allah siapkan surga yang paling tengah untuk kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walid itu ausat al-babil jannah. Orang tua itu adalah surga yang paling tengah. Maka fa in syi'ta fa'adiha hadzal bab atau kama qala. Maka ketika orang tua kita masih hadir, jangan sia-siakan pintu surga tersebut, kata Rasulullah SAW. Maka ketika kita masih ada orang tua, maka maksimalkan pintu surga yang tengah ini, karena boleh jadi dengan adanya orang tua kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin tidak? Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, kita wajar barangkali ya, kenapa orang tua diposisikan seperti ini? Karena banyak sekali jasa-jasa orang tua kepada kita, yang mana ketika kita masih dalam kandungan, orang tua kita, khususnya ibu kita, itu merasakan yang namanya pedih, wahnan ala wahnin, merasakan berat yang sangat bertambah-tambah, sangat berat sekali. Dan setelah kita lahir, itu pun tidak cukup sampai sana. Ibu kita mampu untuk memberikan asupan makanan yang terbaik, yaitu ASI, selama 2 tahun. Maka wajar anak-anak yang mana yang tidak ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Sangat besar bakti, sangat besar jasa orang tua kita kepada kita. Maka karena Syekh Shalih Al Fauzan di dalam Al-Mulakhas yang menjelaskan ayat tadi, bahwa li'annahuma, sesungguhnya kedua orang tua itu alladzani qoma bi tarbiyatihi fi sigorihi fi hali sigorihi wa dha'fihi. Karena kedua orang tua itu adalah orang yang tegak berdiri, memberikan tarbiyah, memberikan bimbingan kepada kita, memapah kita, menuntun kita ketika kita sedang kecil dan sangat lemah. Dan alhamdulillah sekarang antum sekalian, pemuda dan pemudi yang saya lihat ini, semuanya gagah dan perkasa, ganteng-ganteng semua. Amin, amin. Dan adanya kita semua di sini tidak terlepas dari jerih payah orang tua, tidak terlepas dari tangisan orang tua yang mendoakan kita di rumahnya. Oleh sebab itu, tidak salah barangkali tugas kita adalah untuk berbakti kepada orang tua. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa ridallahi, lanjutkan, ridallahi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung dengan ridhonya orang tua. Jika orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Jika orang tua senang, maka Allah pun akan senang. Jangan aneh jika hidup kita enak, ketika kita butuh ada, kita ingin apa ada,
Oh, jangan-jangan kita sudah berbakti kepada orang tua yang membuat orang tua kita senang, dan Allah pun ridho dan senang kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun yang kita butuhkan, apa yang tidak Allah berikan. Dan pun juga sebaliknya, ketika orang tua kita masih saja meneteskan air mata karena perlakuan kita, masih saja malu melihat kelakuan buruk kita, jangan aneh kalau kehidupan kita akan sempit. Tegar naheun, hati teh asa heuring. Sakola asa tegenan. Teu hafal wae talaran teh. Bawaana males, aduh. Dina sireum gitu nya, di sisi bari peureum. Gitu. Eta jangan-jangan itu adalah sebab dosanya kita kepada orang tua. Karena wasuhtullahi fi suhtil walidain. Karena murkanya Allah adalah bergantung dengan murkanya orang tua. Bagaimana Allah tidak murka? Wong Allah Subhanahu wa taala jadikan durhaka pada orang tua itu adalah min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Keremah dosa besar paling besar. Salah satunya adalah syirkullah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat jahat, durhaka kepada orang tua. Makanya jangan sekonyong-konyongnya kita kepada orang tua. Apalagi sekarang ya, anak-anak generasi Gen Z, Gen Z. Oh, Alpha, contoh bisa nonton Alpha. Gen Z mah pargi listriknya. Gen Z gitunya, Gen Alpha. Naon lah, apalah itu istilahnya, yang mereka itu menganggap bahwa mereka itu orangnya berpikir kritis. Saking kritisnya berani membantah orang tua, berani mendebat orang tua seakan-akan satu level dengan orang tua. Oh, tidak seperti itu. Sebesar apapun, setinggi apapun jabatan kita, ketika di hadapan orang tua, kita adalah anak kecil. Sebesar apapun kepintaran kita, sudah apa 1 juz, 2 juz, bahkan seluruh juz, ketika di hadapan orang tua, kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Maka saya tidak ingin lulusan-lulusan SAIS ini ketika lulus, keluar, atau bahkan pulang ke rumah, menjadikan hatinya sombong di hadapan orang tua, angkuh di hadapan orang tua. Justru semakin tingginya ilmu, maka semakin bertambahnya kasih sayang kepada orang tua, bertambahnya tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui itu kan bagaimana besarnya keutamaan berbakti kepada orang tua, terus bahwa orang tua itu adalah surga yang paling tengah, bahkan durhaka kepada orang tua pun itu adalah sebesar-besar dosanya yang besar, maka untuk detik ini kita tinggalkan kebiasaan buruk kita. Selamat jalan kepada kebiasaan buruk kita kepada orang tua. Cukuplah sampai saat detik ini kita membuat khawatir kepada orang tua kita. Berikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Nah, bagaimana cara membuat kita berbakti kepada orang tua? Sekarang kita akan buat tips-tips, cara-cara agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Yang pertama, harus catat dalam hati antum semua, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengarkan. Yang pertama adalah dengarkan. Maksudnya apa? Dengarkan apa saja yang dikatakan oleh orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita tidak perlu macam-macam. Orang tua kita tidak perlu anaknya punya harta yang mewah, gitu ya, mobil yang mewah. Cukup kita dengarkan apa yang beliau bicarakan. Ketika kita sedang di sekolah sekarang, ada yang ngomong misalkan, sesekali bolehlah berikan kabar dengan HP-nya misalkan. Maaf Pak, bagaimana kabarnya?
bagaimana di rumah. Nah, dari sana mulai ketika ditelepon, pasti orang tua kita akan banyak mengabarkan kepada kita, banyak ngobrol. Ya jangan bapak teh ayeuna nanti menuju usaha naon, jangan bapak teh siapa naon, dengarkan, jangan membantah. Aduh, jangan mama teh gitu keur nyeri naon. Tah urang mah sok resep gitu. Ngabantah. Oh, atuh si mama masa galang ada di sebelah kiri dah. Jadi nyeri beuteung, tah ulah kitu. Jangan seperti itu. Ketika gitu, orang tua kita mengeluh kepada kita, silakan dengarkan, itu membuat hatinya bahagia dan itu akan berpahala kepada kita. Ketika misalkan ayah kita gitu ingin curhat, boleh tidak orang tua kita curhat? Boleh tidak? Sangat boleh. Kita beberapa tahun gitu ya, ada di sini ada yang 12 tahun, 13 tahun. Berapa kali kita mengeluh kepada orang tua? Ma, gitu kan, hayang duit, gitu. Ma, hayang kacai. Ma, iya di mana kopea, gitu. Padahal kopea teh di lomari, teu kapangi. Gak ketemu. Da ku si mama jual kapangi. Ma, iya yang tugas naon kerja kelompok, ira dikumpulna isuk. Eta yang ngomongna bahasa peuting, sok bayangkeun. Orang tua gitunya yang secara logika sudah malam gitunya dititah kita untuk menjalankan tugas tapi masih melaksanakan. Bagaimana dengan kita? Kita disuruh saja untuk membeli mecin, wah banyak alasan. Yang itu punten ka warung heula, yang naon meuli mecin. Aduh, Pak, punten ieu abi nuju ngapalkeun hadis. Aduh, ini gayanya. Aduh, punten ieu bade ngapalkeun heula Quran ieu sakadik deui. Sombongnya kita di hadapan orang tua sampai kita lupa bahwa berbakti kepada orang tua adalah pahala yang sangat luar biasa. Maka cukup sudah alibi-alibi yang kita munculkan kepada orang tua. Dengarkan, maka sekali lagi dengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu layani. Layani apa saja yang orang tua kita butuhkan, selagi kita mampu, silakan untuk layani. Ketika orang tua kita butuh bantuan tenaga kita, maka laksanakan. Jangan banyak alasan. Ketika orang tua kita ingin membelikan apa, silakan belikan sekemampuan kita. Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan lakukan. Moe baju, nisrika baju, itu seperti hal yang sepele, seperti hal yang receh, tapi itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka jangan aneh Allah akan berikan rezeki yang berlimpah, pemahaman yang luar biasa dengan hanya sekedar nyapu lantai, hanya sekedar ngepel, ngawasuh baju, nyuci piring, itu akan membuat keberkahan untuk diri kita. Itu yang kedua, gitu. Harus melayani. Kita mah kadang lebih suka melayani orang lain. Ketika di sekolah, misalkan ketika kita punya lebih uang, gitu sanes, enaknya tuh sukanya tuh mentraktir orang, mentraktir teman kita. Cik, mentraktir bagus tidak? Bagus sekali. Kita bersedekah. Tapi ketika kita gitunya pira dititah meuli seblak ku kolot gitu, padahal duit aya. Wah, mah ulah kana seblak wae gitu. Dia nyari beuteung. Wah, banyak alasan. Ai ke teman kita gitu, suka traktir gitu. Nah, yuk urang meuli naon. Cireng sok, nyokot cireng. Tapi kepada orang tua kita yang aduh gitunya teu pira yang cai gitunya, aya pameulikeun cai. Ingin membeli Hansaplast gitunya, koyo yang ditempel di dieu. Wah, kita mah banyak alasan. Mana atuh artosna tuh kan? Ai kakolot mah kalah enta duit gitu. Lain orang mere duit. Nah, itu kita harus layani. Atau misalkan kita lebih senangnya bercengkrama dengan teman gitunya. Resep teh heureuna teh jeung babaturan. Tidak akrab dengan orang tua mah, akrabnya lebih dengan teman kita. Sokomo misalkan aya nu naon oder gitunya, nga-WA misalkan barudak pemuda misalkan, Uti udah makan belum? Alah, nya segaretek. Gitu. Aya di dieu, teu aya di dieu nya, teu aya. Ieu mah santri batur. Ieu mah santri batur di luar gitu nya. Santri batur di luar. Ngening aya di dieu gitu kan. Sampai berani
berani gitunya, Uti bagaimana kabarnya, gitunya. Jangan lupa sholat malam. Aduh, sholat malam. Kenapa ke orang lain sampai berani gitunya untuk berbicara, mengajak sholat malam, tapi orang tua kita di rumah kenapa tidak diajak? Mah, pak, ayo orang sholat malam, ajarkan abi, ajarkan saya untuk sholat malam agar saya bisa mendoakan mama dan papa. Bukankah orang tua kita butuh dengan doa kita? Bukankah orang tua kita butuh dengan istighfar kita? Bahkan orang tua kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika kita mendoakan orang tua kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin." Anak Adam ketika meninggal akan berhenti saldo pahalanya illa min salatin, dengan kecuali 3 perkara. Salah satunya wa walidin solihin yad'ulahu, dengan anak yang solih yang mendoakan orang tua. Tuh. Jadi gitu. Kita ketika kita peduli dengan teman, maka kita harus lebih peduli kepada orang tua kita. Ketika kita mendoakan teman kita, kita harus lebih mendoakan orang tua kita. Tidak terbayang di sini semua anak-anak yang solih, pemuda-pemuda yang solih, pemudi yang solih, betapa bahagia ketika orang tua kita melihat saldo amalnya yang mana penuh dengan doa-doa antum-antum sekalian. Maka mulai detik ini selipkan doa-doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Jangan hanya kita teman doa warzuqni, dia warzuqni, Allah berikan rezeki, tambah doa teh warzuqni, terus nanti doa yang sering kita bacakan untuk orang tua, Robbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Wali walidayya, dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Terus kesananya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berilah kasih sayang kepada keduanya seperti mereka menyayangi saya dalam keadaan kecil. Jadi ingat orang teh ketika kita masih kecil ya, masih kena diombehan sanes, masih kena dihuapan gitu. Maka tidak aneh kalau kita akan lebih lagi khusyuk ketika berdoa kepada orang tua. Nah, itu untuk apa? Cara kita berbakti kepada orang tua. Salah satunya kita melayani, itu kan sanes, menghidmat gitu ya. Sama itu pun manzilahnya seperti kepada guru kita, guru yang mengajarkan agama kita. Manzilahnya bil walid sama seperti manzilah kepada orang tua. Maka yang di sekolah pun sama. Kita berlomba-lomba untuk memberikan bakti kepada guru kita. Terlebih di sini kan guru-gurunya guru agama semua. Berlomba-lomba untuk menggapai keriduan orang tua kita yang ada di sekolah ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan yang ketiga, maka jaga perkataan kita. Jaga lisan kita. Karena lisan ini menjadi titik tolak kita berbakti atau tidaknya kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan kepada kita. Fala di dalam surat tadi Al-Isra ayat 32, janganlah kita sekali-kali mengatakan apa? Gitunya. Naon deui? Si mamah mah gitu. Naon nya gitu eta teu pira nyebut gitunya. Ku Allah Subhanahu wa taala dilarang. Fala taqullahuma uffin, jangan sekali-kali kita mengucapkan cuk cerek naon di bukutat bakat tut teu meunang. Naon si bapak mah. Itu bahaya, apalagi sampai watan harhuma, sampai membentak. Wah, beraninya pada kamari sudah juara debat, misalkan debat agama, berani mendebat. Seharusnya ayah tidak seperti ini. Seharusnya ibadah itu seperti ini, berani seperti itu. Itu tidak boleh. Kita harus rengkuh gitunya, harus lemah lembut kepada orang tua kita. Suara kita rendahkan.
Itu dengan kita merendahkan suara kita, dengan melembutkan suara kita, maka pahala, argo pahala kita akan bertambah. Surga tengah akan menanti kita. Hoyong alim surga, hoyong alim, si ganu hoyong gitu ya, hoyong pisan. Dina surga, anu tengah teh. Maka jaga lisan kita kepada kedua orang tua. Tuh datang dek kumaha teu ngajaga tuh, dek teu kumaha kesel ningali kolot teh kieu. Tara salat sanes kolot teh. Lobana nongkrong-nongkrong di jalan gitu si bapak. Tong ningali etana boro-boro cenah ngajak salat malam, salat biasa ge hareureuse. Tong boro-boro buru-buru doakeun. Doakeun kolot urang biar orang tua kita mendapatkan hidayah. Itu urusan orang tua kita. Orang tua mau bagaimana, bahkan hatta maaf orang tua kita kafir, kita tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua. Karena yang memerintahkan berbakti itu bukan orang tua, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niatkan berbakti ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain-lain. Bukan pedah gitu nya. Orang tua kita kaya, saya ingin berbakti, sugan we dibere gitu mobil-mobil wae mah. Jangan seperti itu. Atau misalnya orang tua kita baik, senang memuji kita, saya mau berbakti teh, pedah resep dipuji. Gak boleh. Niatkan seluruh bakti kepada orang tua untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, untuk kita gitu, tips agar kita berbakti kepada orang tua yaitu doakan ya. Doakan orang tua kita. Sekali lagi, orang tua kita tidak butuh Pajero kita, tidak butuh Fortuner kita, tidak butuh itu kabar bahwa kita sudah bekerja di mana, butuh apa, kita tidak butuh bahwa kita sudah punya uang berapa. Tidak. Yang dibutuhkan orang tua adalah orang-orang anak-anak soleh seperti kalian. Maka kalian harus bersyukur. Harus bersyukur. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua punya orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Di sekolah sekolah yang biasa, maaf, yang tujuannya hanya untuk menggapai pekerjaan di dunia. Yang jadi dokter, yang jadi pilot. Jadi dokter, pilot bagus tidak? Bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika orang tua kita menyekolahkan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu makanya harus berbahagianya. Orang disekolahkan ke dia, ulah berpikiran, si mama diasupan pesantren teh jadi urus. Lain gitu. Justru dengan dimasukkannya ke pesantren size ini, gitunya. Ini bentuk kasih sayang orang tua kepada kita karena ingin anaknya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin anaknya berada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin anaknya menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Justru ingin anaknya menolong orang tuanya agar senantiasa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dihadirkan orang tua, dan walaupun misalnya orang tua kita sudah meninggal, tenang, masih saja pahala berbakti masih ada. Dengan apa? Dengan mendoakan. Sesekali kita doakan di sujud kita, sanes, di doa-doa sepertiga malam kita, itu bagus sekali. Atau kita mengunjungi kerabatnya, silaturahim kerabatnya, itu pun bagus. Atau misalkan kita bersedekah untuk atas nama orang tua, bagus. Kudu gede 5.000, 10.000, jadi masalah, itu menjadi pahala bagi orang tua kita. Wah, sangat bahagia sekali. Tak terbayang memiliki anak seperti adik-adik yang di sini, orang tua itu. Karena apa ya tadi? Orientasinya bukan dunia lagi. Dunia mah receh, Mang. Receh. Ini udah mencapai level akhirat. Udah tujuannya, cita-citanya ingin bersama orang tua menuju akhirat. Maka tetaplah berbakti kepada orang tua. Bahasanya gitu kan, tema teh, tetaplah berbakti kepada orang tua. Baik itu kita sedang sekolah, ketika nanti sudah lulus, kita tetap berbakti.
Adapun kita sudah misalkan menikah, tetap kita berbakti, khusus apalagi yang laki-laki ya, tetap berbakti. Lain mah yang ngejauhan gitu. Setelah lulus, setelah kerja, yang mau kerja kemana? Mau ke luar kota. Ya bagus, nggak apa-apa bekerja ke luar kota, tapi ingat ada orang tua kita yang butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita. Kalau masih bisa kerja di sini, tidak jadi masalah. Kita butuh. Karena kebanyakan, maaf, kebanyakan anak-anak itu lebih suka itu jauh dari orang tua. Orang tua kita mampu untuk mendidik, gitu ya, mengurus 10 anak, tapi 10 anaknya tidak mampu mengurus satu orang tua. Kemana gitu ya? Pergi ke luar kota, bikin rumah di mana. Itu bukti kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya ilmu seputar berbakti kepada orang tua. Maka sekali lagi, mumpung kita masih muda, mumpung masih ada di genggaman atau perhatian orang tua kita, maka silahkan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Dengan tenaga, sok silahkan. Dengan uang, silahkan. Dengan perhatian, bahkan dengan pendengaran kita tadi, silahkan. Itu akan menjadi aset bagi kita agar senantiasa kita berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Maka kadangnya tadi untuk zaman sekarang, gitunya, zaman-zaman akhir zaman ini mulai redup gitu. Mulai redup kasih sayang kita gitu ya. Kepekaan kita kepada orang tua mulai redup. Karena apa tadi? Kita terlalu tadi banyak mengambil informasi-informasi dari luar melalui handphone kita gitu ya. Kadang kita masih suka melihat-lihat gitu, mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal orang tua kita butuh didengar. Kita masih senang buka apa? IG apalagi? TikToknya non di anu kali itu lah. Non Facebook. Wah, anu kali itu. Masih senang gitu melihat hal yang tidak bermanfaat, tapi kita tidak senang melihat kedua mata orang tua kita. Sok silakanlah praktekkan dari sekarang. Coba dengarkan saja orang tua kita, dengarkan terus ajak obrol. Gitu. Silakan, nikmat sekali. Kalau misalnya orang tua sudah tidak ada kerabatnya, uang, misalkan emak, silakan ajak obrol sama bibi kita, paman kita. Silakan kita berlomba-lomba untuk menggapai keridhaan Allah melalui berbakti kepada orang tua. Nah, itu poin penting dari pertemuan ini. Singkat saja, tidak perlu panjang karena panjang pun gitu melihat situasi kondisi gitu ya. Wajah-wajah yang sudah mulai sebarawat gitu ya. Padahal kayak jam seberapa? Jam 8 sudah mulai wajah-wajah yang memperlihatkan kesemangatan gitu ya, kesemangatan dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah tidak banyak yang harus disampaikan karena banyak pun kalau tidak bisa diambil faidah tidak akan bermanfaat. Yang alhasil pada pertemuan ini kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kedua orang tua kita. Dan yang terlebih penting Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita bersama orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.